Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaitu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk memulai sesuatu yang dianggap penting dalam agama itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, untuk memulai apapun dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi pakai ilmu juga. Membaca Bismillahirrahmanirrahim itu pekerjaan apa dulu yang disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim? Disebutkan itu yang menurut agama baik, benar, jujur, terus. Berarti kalau agama melarang melakukan, maka tidak boleh mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, orang itu minum minuman keras, sekalinya berbismillah, maka hukum orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya haram. Karena minum minuman keras itu dilarang. Kenapa? Maka berbismillah. Nah ini hati-hati. Itu dilarang dalam agama. Apabila dia mempermainkan nama Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia tahu bahwa itu dilarang. Meminum minuman keras itu dia tahu, lalu dia itu meminum, sudah haram. Dia tidak tahu bahwa itu minuman keras. Kenapa maka ada mau ngaji? Ada mau menuntut ilmu? Ulun pernah minum jamu. Jamu itu di samping jalan. Nah kurangnya ya ada jualan jamu, nang minum-minuman lah, minum lah jamu sari gading. Tapi kada mata murah kan dari kerja baru. Awaknya sebangin. Lalu kalau minum, nak minum apa? Jamu apa? Sari gading. Pakai apa? Telur, madu, sendok. Ya. Orang banyak minuman. Di situ kebetulan ulun terlihat dibuat di sini cap bintang sama cap drum kan untuk di miring kan. Nah, panas awak, tapi campurannya nang ulun gak berpesan cap drum atau cap topi miring. Kebetulan ulun melihat, nah diubah buat ini. Hendak pun menegur kalau tersinggung. Memang si ini kejualan itu oleh campurannya. Boleh kan hanya jamu sari gading sama telur ayam, yang kuningnya aja dibuang, yang putihnya madu sesendok cukup, itu sudah panas badan. Sakanya dicampurnya cap topi miring atau cap drum rasanya, atau bintang pelaga. Ulun melihat, sangka ulun mau melakukan orang lain, usahanya kok ulun apa? Anak ulun sampai tak ada cina, teman dia tak ada. Ulun buang, ada melihat presiden. Karena guru mabuk. Coba jadi. Minuman itu walaupun diminum kada mabuk, memang itu sudah minuman memabukkan, tetap haram walaupun kada mabuk. Kan minuman itu minuman jenis memabukkan.
Andai kata kita minum, ada mabuk kita, tetap ada hukumnya haram, karena itu memang jenis minuman yang memabukkan. Apalagi bismillah, kita sudah tahu itu minuman yang dilarang, buang-buang, semuanya buang-buang, tanpa beliau tahu, langsung berapa 10.000. Tadi akan kali tukar kali juga, tukar meminum juga. Hati-hatilah minum jamu di luar-luaran. Kalau makan durian kan 5 biji surah 6 mabuk. Waktu mabuknya tadi haram, duriannya ada haram. Kitanya kebanyakan makan durian, lalu mabuknya tadi yang haram, duriannya ada haram. Kita mabuknya tadi yang haram kebanyakan. Kalau minuman itu jenis minuman keras, kita meminum aja sudah haram, apalagi sampai mabuk. Jelas kan nih? Dihukum. Sama minum kicap asin. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, minum kicap asin sebotol, mabuk. Kicap asin diminum sebotol, mabuk. Kebanyakan. Berarti kicapnya kada haram. Kita minum kicap asin tadi sampai mabuknya itu yang haram. Hati-hati itu. Banyu tapai dibaca jadi tua. Kalau minum banyu tapai tidak apa-apa, tapi ketika dibaca disimpan, difermentasi macam-macam, mabuk haram. Berbismillah dosa besar, mempermainkan bismillahirrahmanirrahim, padahal itu yang dilarang, keluar dari agama Islam. Ada sembarangan kita dipakai urusan hukum ini, harus hati-hati kita. Berarti berbismillah itu yang disuruh agama melakukannya. Nak makan berbismillah, bagus. Nak minum berbismillah, minum kopi berbismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini umat kada melakukan. Memakai celana berbismillahirrahmanirrahim, memakai baju berbismillahirrahmanirrahim, wujud. Ada orang bertakun gurudin, kalau kita bercatur orang gurudin nang amat tuna atau bedong menyeratus bismillahirrahmanirrahim minimal makruh. Kenapa maka bedong bercatur bismillahirrahmanirrahim buat kealiman? Nah itu makruh tuh mengharap ada makruh. Anti makruh itu dibenci, kada baik ma'andak bismillah di bedong atau bercatur itu. Asal hukum bercatur atau bedong, asal hukum boleh. Tapi kalau tak buang-buang waktu makruh. Kalau kada sembahyang apa? Haram bercatur. Kenapa maka kada sembahyang? Nah itu hukumnya. Asal hukum bercatur boleh, makruh tak buang-buang waktu. Sekalinya sama-sama kuat, kadang dalam sembahyangnya haram. Mundur sekumpul dia lagi keras sedikit. Papan jadi sedikit kayu di pada mantri. Ingatlah kalian, dulu sekumpul. Buang-buang waktu di sini kayu dipadakan mantri. Kira-kira tim ini mendapat sebagai pengajian sekumpul. Buang-buang waktu di sini. Okay. Dan jangan berbismillahirrahmanirrahim waktu membaca surah Bara'ah atau surah Taubah. Dalam Quran ada surah Taubah atau surah Bara'ah.
haram membaca Bismillahirrahmanirrahim karena ayat di situ banyak turunnya di ketika perang, dan ayat di situ banyak ayat perang membunuh orang. Nah, ada boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim waktu membaca surah Bara'ah. Makanya di Maulid Al-Habsyi itu ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum itu surah Taubah atau surah Bara'ah. Makanya ba'a'udzu billahi minasyaitonir rajim saja, ba'a'udzu billahi minasyaitonir rajim aja, jangan berbismillah, karena surah itu adalah ayat itu di dalam surah Taubah atau surah Bara'ah. Ini ada kamu apa nih akhir ilahi menurut bangsa nih, di mana kamu lihat berbismillah juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum, ada boleh, ada boleh. Apa dia membaca laqad ja'akum? Enggak, ina fatahna kada boleh. Kalau ina fatahna bujur surah Fatah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Itu bujur karena bukan surah Taubah. Nah, hati-hati juga. Jangan membaca Bismillahirrahmanirrahim waktu membaca surah Taubah. Di pertengahannya sama dari awal sampai selesai. Jangan membaca Bismillah karena surah Taubah itu banyak ayatnya turun di medan perang. Pada tahu kita dari ayat 2. Tapi dalam Al-Quran tidak ada apa surah Taubah itu berbismillah, ada juga tulisannya. Nang berbahaya itu di pertengahan kita membaca surah Taubah itu timbul berbismillah. Nah ini jangan. Apa? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Hati-hati membaca apa surah Taubah berbismillah. Boleh. Harus hati-hati kita. Jangan sembarangan juga. Nah, kemudian kenapa? Karena di dalam memulakannya dengan itu ada keberkahan yang besar. Kullu amrin, hadis Nabi, libarin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa atau wa abtaru ay qalilul barakah. Kullu amrin libarin, tiap-tiap perkara yang ada baik menurut agama timbul la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, kadang memulai bismillah waktu mengerjakan pekerjaan yang tidak dilarang oleh agama. Bahwa aktaru ay qalil barakah, kada diberi Allah berkah yang sempurna. Ada aja berkahnya, tapi kada banyak. Memulai aja Bapak Ibu sudah berbismillah, apanya aja berbismillah. Ini penting. Masuk rumah lah berbismillah. Baca qul huwallahu 3 kali, hendak masuk rumah itu Allah akan berikan kebaikan rezeki di dalam penghuni rumah itu. Qul huwallahu ahad 3 kali setiap hendak masuk rumah. Ini hebatnya. Kada usah tapi tanah jer ulun, jangan tapi tapangaruh orang nampi tuyul. Baca surah Ikhlas 3 kali hendak masuk rumah. Kemudian naik masuk kaki kanan. Itu Pak Ibu caranya. Kemudian lagi apa ngarannya kita kalau rumah tawakal tu Allah, bacaannya terserah aja pin nampakan yang dibaca, tapi kebanyakannya itu yang dibaca. Di
insya Allah terpelihara aja baik gue. Kita hidup ini mencari berkahnya itu umur panjang berkah, rezeki cukup berkah, kesehatan berkah, rumah tangga berkah. Apalagi kayak apa guru supaya dapat seperti itu? Setiap pekerjaan apapun yang kita memulai, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan nikmat yang melimpah, berberkah, dan berkahnya itu jadi berlimpah ruah, jadi nikmat. Awak sehat, nikmat, digunakan menuntut ilmu, berkah. Berangkatnya Bismillah, berkah. Badan sehat, nikmat. Kenikmatan yang Allah berikan digunakan untuk menuntut ilmu, berkah. Kenapa? Sifat ilmu itu sudah berkah. Syaratnya pula ikhlas. Nah itu penting banget supaya boleh. Dan juga karena mengikuti dengan kitab-kitab, maksudnya kitab-kitabnya termasuk Quran yang telah diturunkan dari Allah Ta'ala. Juga lihat ya, di dalam Quran tuh mulai Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, surah Baqarah Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Imran dimulai Bismillahirrahmanirrahim, surah An-Nisa dimulai Bismillahirrahmanirrahim, surah Maidah dimulai Bismillahirrahmanirrahim, semua kecuali surah Taubah nah ada Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pengarang kitab ini memulai kitab ini pakai Bismillahirrahmanirrahim, maka berkah kitab ini. Ulun ada punya dua kitab. Pertama Kamus Munjid, nama Kamus Munjid. Yang kedua Qawaidul Lughah Arabiyah. Arangannya atau pengarangnya kitab Qawaidul Lughah Arabiyah itu Abdul Masis, namanya Abdul Masis. Itu sakal ulun lihat di Bapak Ibu KDD dimulai Bismillahirrahmanirrahim kitab ini. Sakalinya pengarangnya itu ilmu nahwu itu ilmu gramatika Arab itu orang Nasrani, orang Kristen, caranya. Ada yang berisi kitab di rumah. Karangan orang Nasrani atau orang Kristen tentang gramatika Arab, cara memahami bahasa Arab. Dikira orang Kristen kada hebat ke bahasa Arab, hebat juga. Di Jeddah ada orang Kristen, di Irak ada orang Kristen, di Mekah Madinah ada. Karena itu kan hal Kamus Munjid, begitu lagi Munjid, Anda orang punya. Kenapa jangan taruh Bismillah? Oh, soalnya pengarangnya orang Yahudi. Ini harap-harap bahasa Arab. Ini Pak, ada pengarang siapa nih? Ini saya Muhammad apa namanya? Abu Bakar Shottor, alim besar. Oh, ada aja Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hatilah buku-buku di rumah itu Bismillah. Jangan mau mulai bisa orang lain tuh pengarangnya. Kenapa maka pengarang kita menyuruh ke Bismillah? Karena mengambil berkah ayat Al-Quran semuanya pakai Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Taubah atau Bara'ah. Maka seakan-akan Allah telah berfirman, wahai hamba-hambaku, mulailah dengan namaku. Kenapa maka disuruh ke Bismillahirrahmanirrahim? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan di dalam hadis qudsi, hai hamba-hambaku, mulailah pekerjaan-pekerjaanmu itu menyebut namaku dulu, baru kamu melakukan apa yang kamu kerjakan yang tidak bertentangan dengan agama. Kenapa? Coba pakai bermakna Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Di situ artinya kita minta tolong dengan Allah supaya pekerjaan yang kita lakukan ini baik dan mudah dan berkah. Bagi orang yang melakukan pekerjaan
yang tidak bertentangan dengan agama, dengan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia sudah minta tolong dengan Allah. Makanya dengan nama Allah, maksudnya dengan meminta tolong kepada Allah, karena banyak itu dari ilmu nahu isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Apanya aja coba kita amalkan. Setiap pekerjaan yang tidak bertentangan dengan agama, bismillah, Allah akan berikan kehebatan-kehebatan pada orang itu. Nanti apabila kita ketemu bulan depan, insya Allah akan ada hadis tentang kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Wahai hamba-hambaku, mulailah dengan namaku, niscaya kalian akan menjadi terbimbing. Terbimbing. Apa maksud terbimbing? Dalam tuntunan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam monitor Allah, dalam perlindungan Allah. Asal bismillah. Itu baik bismillah. Apabila kalian hambaku mengerjakan apapun, kalian menyebut namaku dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan membimbing kamu, aku akan membimbing kalian. Firman Allah lewat hadis kursi. Hadis kursi ini mulutnya tuh dari Rasulullah, isinya dari pesan Allah. Kita ambil contoh. Ulun disuruh oleh Pak RT, misal Guru Udin pengumuman malam ini pengajian, bisa punya Pak RT. Lalu mengumumkan kepada semua warga di sekitar masjid ini, mohon untuk menghadiri ada pengajian malam ini yang disampaikan oleh Guru Si Anu, Pak RT besar, dan ulun menyampaikan pengumuman itu sesuai dengan yang dipesan oleh Pak RT. Maka mulut-mulut ini hanya penyambung lidah dari pesan Pak RT. Ibarat hadis, namanya hadis kursi. Rasulullah hanya menyampaikan pesan dari Allah, namanya hadis kursi. Kalau langsung dari Rasulullah, bukan pesan dari Allah, tapi Rasulullah selalu wahyu dari Allah. Arti wahyu itu diturunkan kepada Jibril kepada Rasulullah berupa Al-Quran, wahyu. Lalu Rasulullah melakukan apa yang dilakukan Rasulullah sesuai wahyu yang turun. Itu namanya hadisnya hadis nabawi. Berarti perbuatannya Rasulullah menjelaskan ayat yang turun kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mengamalkan yang Allah Ta'ala turunkan melalui perantara Jibril. Baik Quran itu disampaikan Jibril kepada Rasulullah, dijelaskan Rasulullah kepada para sahabat. Nah, penjelasan Rasulullah itu hadis. Turun ayat Al-Quran dilakukan oleh Rasulullah, diamalkan oleh Rasulullah. Nah, pekerjaan Rasulullah mengamalkan dan sesuai dengan ayat Quran turun, itu namanya hadis. Berarti Nabi menjelaskan Al-Quran lewat pengucapan beliau, juga lewat perbuatan beliau. Jelaskannya. Kadang kalau kita Al-Quran aja kita pahami, harus belajar dari hadis, karena hadis itu menjelaskan Al-Quran. Nah, ini penting. Ini ada di orang, kita kalau orang ke hadis aja jar mulut, karena kawan belajar lagi memahami Quran dan hadis. Contoh nih, minta maaf ya, di TV itu kan ada, di bawah TV itu tulisan halus ada tulisan di bawah TV ada Allah tulisannya tuh. Udah ngecek baca-baca di situ juga, bukan sekedar melihat tayangan TV itu, malah tulisannya di bawah itu sudah ada. Mau makan 1 Ramadan jatuh tanggal 1, 1 Syawal jatuh tanggal 1, bulannya belum lagi. Nah, itu namanya kambing
pintaran. Hadisnya ada Bapak Ibu. Somo li ru'yati, berpuasalah melihat bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah melihat bulan. Fa'in uhmiya alaikum, apabila bulan tertutup awan, genapkanlah bulan Sya'ban 30. Kalau sudah genap Sya'ban, pasti besoknya tarawihan. Kalau menentukan hari raya, tentu dilihat dulu bulan di 29 Ramadan. Saatnya kadang kelihatan genapkan Ramadan 30. Pasti malam besok kurang bertakbiran. Hadisnya jelas. Ini kadang memakai hadis, memakai apa? Jauh-jauh hari diumumkan ada 1 Ramadan, 1 Syawal. Kenapa ini? Siapa tuh dulu? Cari seorang. Sekalinya Pak Ewe, urut tetamu orang itu. Tetamu. Guru Din, sekarang ini Guru Din sudah ada alat canggih. Urut betapa luar biasa. Apakah alat canggih itu mengalahkan Quran hadis? Alat canggih itu kan buatan manusia. Hadisnya berpuasa melihat bulan, berhari raya melihat bulan. Qurannya paman syahida minkumus syahra falyasum. Quran surah Al-Baqarah, paman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan falyasum, baru boleh berpuasa. Ini bulan belum dilihat sudah menentukan 1 Ramadan 1 Syawal. Kadang memakai Quran hadis lagi kan? Ada. Maka orang yang kita pintar ya. Apakah orang pintar itu Bapak Ibu pasti tidur? Sapintar-pintarnya manusia, kalau bertentangan Quran, bertentangan hadis, tetap salah. Soalnya menyambar dia. Guru, alatnya guru sudah canggih. Alat canggih itu membantu mengamalkan Quran hadis, bukan dengan alat canggih mengalahkan dari Quran dan dari hadis. Satu lagi supaya kita cepat paham. Perempuan yang ditinggal wafat suaminya, lakinya wafat, beriddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Perempuan yang ditinggalkan wafat suaminya, beriddah masa jeda waktu. Kalau anak bersuami kembali, harus menjalani masa iddah dulu, mulai dihitung suaminya wafat. Berapa? 4 bulan 10 hari. Kenapa? Maka harus jeda 4 bulan 10 hari, supaya jelas perempuan ini tidak hamil. Karena kan tiap bulan pasti haid. Bulan pertama haid, bulan kedua haid, bulan ketiga haid. Nah, bulan keempat nyata sudah ada positif lagi, ada hamil lagi. Ini nyata sudah habis di 4 bulan 10 hari karena idah wafat. 4 bulan 10 hari habis masa 4 bulan 10 hari. Silakan kalau Anda mendaftar ke KUA, kantor KUA, lawan silang menghadapi ibu yang suaminya sudah wafat. Coba gitu. Kalau perempuan itu dicerai suaminya, iddahnya 3 bulan 10 hari. Jadi kecapan sebulan. Kenapa? Bedanya kalau dicerai suaminya atau ditolak suaminya 3 bulan 10 hari. Jedanya iddahnya dulu. Apabila meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Masa 1 bulannya masa berkabung, dan disebut dalam ilmu fikih ihdat itu 40 hari yang kurang lebih. Jangan bersolek bebengkeng-bengkeng dulu. Jangan 40 hari pasnya. Kalau 4 bulan 10 hari, 40 harinya 1 bulan 10 hari. Imbah laki meninggal, ibu-ibu
Kalau pengajian di rumah tuh di mana-mana. Jangan dulu bersolek, berbengkeng, jangan dulu bilang bebedak-bedak bilang sampai buang abang pipi itu. Jangan dulu, laki aja meninggal. Kurang lebih sekitar 40 harian nih. Nah, ibadah itu 3 bulan lagi sisa. Hanya boleh anak berarti ya. Wayang ini bibinya hanya laki meninggal seminggu, maka bilang lagi. Maaf ya, abang Udin kematian bini juga. Sinang ibu ini kematian laki. Oh, maaf ini. Haram jadi pokoknya. Belum balik jadi pokoknya untuk hati bang. Allah ya Allah, sini meninggal juga. Nah itu Pak Ibu caranya. Kan sembarangan. Soalnya dia tamu rumah minta pendapat ibu itu. Tapi nilai orang kita dari sini karena bingung bang, jadi ibu orang di sebelah dinding ini siapa guru den? Nah, kita datang langsung orang lain mata kurang nggak bisa. Yang jelas ada kulit lelaki dia. Kira ulun, kenapa guru? Karena pian meninggalkan suami sampai tinggi 4 bulan 10 hari dia rutin jalani masa iddah jedanya itu. Baru pian boleh berlaki. Kenapa guru? Kalau ada pian itu dalam rahim pian itu ada janin, sudah guru itu berperiksa ke dokter kandungan positif urut kena hamil. Nah, ini kasusnya positif guru ini urut kena hamil. Kan dia itu 3 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari masa wafat suami kan jedanya iya. Tapi dia ulun kenapa maksa seperti itu? Supaya memang positif perempuan itu hamil. Kalau hamil idahnya sampai melahirkan. Tapi kalau positif kena hamil, dia keperiksa kapan? Bulan tadi guru, ini naik di bulan kedua positif kena hamil. Tak biar 3 bulan 10 hari lagi. Tadi kan sebulan, biar keperiksa tuh. Menjalani sudah sekian sebulan, 3 bulan lagi sisanya. Kenapa maka biar nak berarti sungsungnya? Tapi untuk positif kena hamil, bujur alat memadahkan positif kena hamil. Tetap hukum Allah berlaku dalam Quran apabila perempuan wafat suaminya 4 bulan 10 hari gue bersabar apa lagi itu sampai ke itu. Tetap hukum Allah yang dimenangkan. Walaupun alat kedokteran sini sudah diperiksa positif kena hamil, tetap hukum Allah yang tetap dimenangkan. Itu hanya mengetahui dia. Sakalnya dia calon laki nih, calon lakinya kan. Nah kalau laki dua guru, kalau kami nikahan kamu dulu guru. Bapak yang nikah mun belum sah, idahnya belum habis. Tapi kami guru yang menikah itu kan bergaul ada percaya. Nah, ada aja. Maka itu datang rumah itu ada ya. Orang percaya. Hukum Allah Ta'ala dimenangkan. Tetap diurut karena sudah sebulan kan menjadi masa idah buai 3 bulan 10 hari berarti. Ada usaha. Gak alasan nikah tuh karena nikahnya kada sah juga sebab masih masa idah belum selesai. Soalnya anu guru dicari akan kitab ada karena pendapat nama muliakan sekali lagi lewat itu. Kedua tadi tadi saya kalau ini kadang-kadang pertanyaan orang kata tak rumah tuh lucu-lucu mau dulu kan mau panjangkan kadang sekali lagi jauh dari kita pun itu tidak dulu dari jauh lagi. Nah ini Pak Ibu ini karena bimbing lalu hati ini mantap. Kenapa? Setiap pekerjaan tadi dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dan akan sampai kepada ridhoku. Aku pun ridho lawan engkau wahai hambaku yang setiap mengerjakan apapun
berbismillah. Anak menunggang kendaraan, wifi, berbismillah. Anak menyetir mobil, berbismillah, berbismillah. Serta akan jauh dari kemurkaanku. Allah tidak akan murka. Kenapa? Tapi gawian-gawian memilih goy Allah aja. Sebab apa bisa itu terjadi? Karena orang ini Pak Ibu memulai gawiannya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya, nah ini makna-makna Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa perkara yang terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim dan makna-maknanya. Sesungguhnya ba itu keelokan Allah. Ba. Coba Bapak Ibu. Ba. Pian itu mengucapkan huruf ba. Buka ada mulut itu buka ada. Ba. Buka ada mulut pian itu. Tiba mengucap ba itu buka ada. Buka lah. Ba. Nah, itu membuka mata hati supaya mau menerima baik-baik. Yang bisa ya, keras kurangnya keras. Ada mau menerima kebaikan malu-malu, nang baik dilawaninya, nang kada baik dihukumnya. Bisa baik-baik. Makanya mengucap tak buka mulut, buka mata hati kita untuk menerima kebaikan. Kemudian lagi itu barisnya ke bawah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bawah ada barisnya. Itu orang yang menerima kebaikan, membuka mata hatinya, nang menerima kebaikan, orang-orang merendah hati. Makanya barisnya ke bawah. Ibarat ilmu itu merunduk. Kemudian sin Bismillahirrahmanirrahim. Dan sin itu adalah kekuasaan Allah. Sin, kekuasaan Allah. Makna sin itu kemegahan Allah atau kekuasaan Allah. Coba sin, sod, shin, sa, sya, so. Beda. So huruf so, sya huruf shin, sa huruf sin biasa, sa huruf sa alif bahasa. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran itu Pak Ibu membedakan apabila minasirri maknanya dari rahasia, kalau minasyarri maknanya dari kejahatan. Sedikit ya salah berbeda. Sirri lawan syarri beda. Kalau sirri rahasia, kalau syarri kejahatan. Allah membedakan huruf-huruf, makanya sin, bismillah dengan nama, wal minhu kemuliaan Allah Ta'ala. Mim. Lihat tipian membaca mim. Tototok mim. Tototok. Di situ makna kemuliaan, dan juga ada dikatakan bak itu adalah tangisan orang-orang yang bertaubat. Dia rahasia daripada mim. Di sini ada dalam kitab mim itu kemuliaan Allah. Kenapa?
Yang waktu berdiri sembahyang, disitulah nampak kita tuh Bapak Ibu membesarkan Allah. Karena berdiri orang sembahyang seakan-akan bermin kepala. Kalau kita rukuk seakan-akan huruf H. Huruf H. Berduduk tidak mempulang, kemudian duduk seakan-akan huruf dal. Yo. Kemudian lagi Bapak Ibu sujud apa? Seakan-akan huruf H. Duduk pulang dal pulang. Makanya dalam sembahyang itu Bapak Ibu mengandung Muhammad punya depan. Makanya kita sembahyang itu mengikuti cara Nabi kita untuk menyembah Allah. Dan ini tahu rahasia sembahyang ada lagi. Ini itu kan mem berdiri. Kemudian apa rukuk itu hak itu hak lah. Kemudian berdiri mem pulang. Kemudian kainan tuh sujud hak lagi, kemudian dan lagi. Pokoknya dalam sembahyang itu gerakannya tuh menunjukkan huruf Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Di dalam sembahyang jangan kadang mengikuti cara Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kayak apa caranya? Ya kayak Pak guru mempraktekkan, misalnya baik lah, maka takbir aja dulu. Itu Pak Eko itu rahasianya itu tauhid. Lihat di Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita nih dalam kitab belum ada membaca dalam kitab kita itu artinya bahwa ba itu membuka hati kita supaya menerima baik. Makanya huruf ba itu diucapkan terbuka. Kemudian barisnya bahwa orang yang menerima kebaikan, orang yang rendah hati. Kalau orang kadang menerima kebaikan, orang yang sombong. Kemudian sin, kebesaran Allah, kekuasaan Allah nampak di situ. Sin itu, jangan tak salah menyebut kalimat sin itu. Kemudian mim, kemuliaan Allah. Kita waktu berdiri itu kita menghadap ke kiblat, ingat Allah menyuruh. Kemudian lagi kita teruskan. Ada lagi ulama menyebut ba itu adalah tangisan orang-orang yang bertaubat. Ba membuka hati kita menerima kebaikan. Orang yang menerima kebaikan itu orang yang hatinya baik-baik, selalu lembut dan selalu merasa ada salah lalu bertobat. Makanya banyak membawa orang yang bertobat pasti inya hendak memperbaiki diri. Orang yang memperbaiki diri nak tawadhu rendah hati. Tuh, haus kumpul kayak apa luar biasa orangnya.
Mohon pian-pian ini alhamdulillah ulun sama sempat kita menerapkan pengajian sidin kan. Nah akan wah ini ada ulun takut niku bukan relawan itu. Kita berapa umur? 20 guru 20 tahun enggak? Mungkin guru nang dihauli umur yang dihauli 19 tahun, nang jadi relawan 20 tahun. Nang jadi relawan ini umurnya 20 tahun. Yang dihauli guru sepupu dihauli hauli yang 19. Berapa umur orangnya? Setahun. Sempatlah ketemu, sempatlah berguru. Ada sempat kita ini sempat alhamdulillah. Tapi mahalnya relawan ini cinta, walaupun gak ketemu, nah cintanya itu akibat. Kadang ketemu tapi cinta, tapi tetap dia sembahyang lah. Salah dia kan sembahyangnya, salah dua. Abu Jahal, Abu Lahab ketemu Rasulullah, sayangnya memusuhi, lalu inah. Nah, ya. Orang pada ketemu tapi cinta mulia, orang yang ketemu tapi memusuhi hina. Kita ini cinta kalau Rasulullah, tapi kita walaupun kalian melihat, kadang ketemu tapi cinta mulia. Abu Jahal ketemu melihat tapi memusuhi apa? Hina. Nah, ulun ambil perumpamaan di sini. Buku yang relawan di dulu yang ada langsung tahun umur. Kalau tak boleh, ada lagi 18 tahun lagi. Tapi rajin baik menghargai duanya nih luar biasa. Alhamdulillah. Ikam minta sembahyang Allah, sembahyang gue, sembahyang kami. Nah, kita untung benar. Lihat Rasulullah, Allah yang menggerakkan hati orang datang ke Allah. Apalagi diumumkan, tadi diumumkan jangan itu musimnya. Apalagi diumumkan itu tanda rendah hatinya guru. Memuliakan guru ini lah, lawan tamu-tamu waktu sini pengajian itu luar biasa. Sampai hingga cuci darah, tetap di pengajian sini nih. Ulun bisa dokter Syihab upaji ke payung karena dokter umum, jangan juga dokter Syihab itu ada anak-anaknya kan. Apa payung ke upaji kan? Payung lah. Nah, dokter Syihab payung itu dokter guru sekolah pribadi, dokter presiden. Sidin berkisah guru itu tidak cuci darah. Ada ingat mari kurangkan pengajian, ada ingat. Tatap pengajian, kasihan orang yang datang di sini, kasihan mobil taksi, kasihan orang berjualan. Kada bapak, ayo aja seadanya. Walaupun Allah ini rasa obat apa lagi, kasihan umatnya Rasulullah ini dalam aku pengajian dahulu. Nah, padahal orang yang bercuci darah itu pakai gue, uyuhnya luar biasa. Guru duduk mengajar. Tuntung mengajar setengah jaman kurang lebih berdoa air lagi mati kamera berat-berat lagi sidin tak langsung. Pantas keikhlasan sidin dibalas oleh Allah, kurang ikhlas semuanya. Mulai mana-mana gratis terus. Itu tanda karamat guru nih bermuncul lebih lagi hingga sini wafat dibanding waktu sini hidup. Nah, tidak sekali itu untung pada kita sama-sama dan kita alhamdulillah. Nah, berarti kurang memaknai berat itu merendahkan hati, lalu mau bertobat, lalu mau memperbaiki diri. Kemudian lagi dan sinnya itu apa? Sinnya itu adalah kelupaan orang-orang yang lalai. Nang kalian tapi ingat ibadah lalu lalai, lalu dengan ingat tuh pakai gue bertobat, lalu mau panggil yang baik-baik. Tuh. Dan memnya apa? Memnya itu ampunan Allah bagi orang yang berdosa. Dan kita ini kadang datang tak berdosa.
Nah, makna bismillah ini banyak. Nah, kemudian bagaimana lagi makna kalimat Allah itu? Insya Allah kita sambung lagi pada pengajian berikutnya. Insya Allah mungkin sekali kalau boleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh iya, ini ditinggalkan suami wafat, iddahnya 4 bulan 10 hari. Bolehlah keluar rumah, bolehlah. Kalau ada keperluan, baik di rumah aja. Mau ada keperluan, silakan ke rumah, tapi jangan sampai bersurat ke bengkeng. Ujar kurang dia boleh 40 hari, jangan keluar rumah. Mau jadi pegawai ya Pak, dipecat kurang, pegawai kantor awal, tapi jangan seadanya aja. Boleh aja keluar rumah imbas suami wafat, tapi memang ada keperluan. Kalau ada keperluan jangan keluar rumah. Saat imbas pendidik lagi ziarah kemana-mana, jangan. Sunat ada ziarah itu. Mau ke kantor bekerja itu kewajiban. Kayak kamu kadang kalau ke kantor pecat kurang. Nah itu dimaksud. Ini ada juga dia boleh jangan keluar rumah lalu jangan. Silakan kalau ada keperluan dan memang harus keluar. Anak ada keperluan. Kalau ada keperluan di rumah aja diam dulu. Kurang lebih 40 hari. Namanya beihdat. Iya tuh kada sulit kada bebengkeng dulu. Mun inya ke masjid kamu salam dulu. Kada apa-apa. Itu kan kewajiban. Di rumah gue sembahyang suka kanan gue, sedang gue biasa ke jemaah, kada apa-apa, imbang tuntong, boleh. Nah ini berpanggilan mengisahkan lagi, ini boleh karena keperluan. Di rumah habis beres, nang disuruh kada. Nah ya Pak, itu namanya keperluan. Boleh. Kalau mau bikin di rumah 40 hari itu silahkan. Kalau perlu ada pembantu nyaman ke kantor ada juga, baik di rumah aja kalau mengaji untuk menghadiri suami. Ini ada apa-apa pilih keluar lalu ya pilih ke rumah ya silakan. Itu penting kita tahu. Ini bagus pertanyaan dia. Ada lagi? Pengajian kita ini ada pertanyaan. Nah berhubungan fikih kada di tauhid tasawuf. Nah dalam dari dia kira-kira cukup baik dulu kita jalan sampai di sini dulu. Nah kemudian kita sehat, panjang umur, kita berhajat Allah.